Halo anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Nah, anak-anakku, pada hari ini kita akan bersama-sama mendalami bagaimana hidup beragama sebenarnya adalah jawaban kita atas karya keselamatan Allah yang Ia berikan. Kita akan belajar bahwa iman bukan hanya tentang mengetahui ajaran, tetapi juga tentang menanggapi kasih Allah melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita setiap hari. Mari kita buka hati dan pikiran kita agar pelajaran ini membantu kita semakin dekat dengan Tuhan dan mampu mewujudkan iman dalam tindakan nyata. Siapkah kalian memulai pelajaran ini dengan semangat dan hati yang terbuka? Oleh karena itu, marilah kita memulai pelajaran kita di kesempatan ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami melalui Putramu Yesus Kristus. Hari ini kami berkumpul untuk belajar bagaimana hidup beragama adalah cara kami menanggapi kasih dan karya keselamatan-Mu. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik, dan ajarlah kami untuk semakin mengasihi-Mu melalui iman, doa, dan perbuatan baik kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu yang pertama, menjelaskan makna hidup beragama. Yang kedua, menjelaskan hal-hal baik yang diperoleh jika manusia menghayati hidup beragama dengan baik dan benar. Yang ketiga, menyebutkan dan menjelaskan hal-hal negatif yang diperoleh jika manusia tidak menghayati hidup beragama dengan baik. Yang keempat, menyimpulkan hidup beragama dengan benar. Dan yang terakhir, menyimpulkan hidup beragama yang benar menurut Yesus berdasarkan kitab suci dari Injil Matius bab 5 ayat 17-48. Anak-anak, kita mulai dari pengertian tentang agama. Agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Hidup beragama adalah tentang mencari arti sejati dari keberadaan kita di dunia ini dan menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan serta sesama. Itu berarti bahwa dalam hidup beragama, kita belajar untuk bersyukur atas segala yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita juga belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Karena pada dasarnya kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Sebagai orang yang beragama, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, maka kita perlu mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan itu dalam kehidupan kita. Berikut ini adalah contoh-contoh sikap hidup beragama yang baik dan benar. Salah satunya adalah percaya dan taat pada agama yang kita anut, menghormati dan menghargai sesama dan juga orang yang berbeda keyakinan dengan kita, dan mengikuti kegiatan-kegiatan Quran dengan tertib dan tenang. Ketika kita benar-benar menghayati hidup beragama dengan baik dan benar, maka kita akan mendapatkan kedamaian batin. Menghayati hidup beragama dengan baik dapat membawa kedamaian batin dan membantu mengatasi stres dalam kehidupan kita. Kehidupan moral yang baik. Tentu agama selalu mengajarkan nilai-nilai moral yang positif, sehingga dapat membantu seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang berikut dapat
hubungan sosial yang sehat. Melalui aktivitas keagamaan, tentu perjumpaan kita dengan sesama kita dapat memperkuat ikatan sosial dengan komunitas agama. Hal itu memungkinkan seseorang merasa lebih terhubung dengan orang lain. Nah, sesuatu itu ada baik dan buruknya. Begitu juga dengan ketika seseorang menghayati agama. Ketika seseorang tidak menghayati agama dengan baik dan benar, maka seseorang mungkin kurang menghargai etika dan nilai-nilai yang penting untuk kehidupan. Kesulitan untuk menghadapi krisis, kekurangan landasan spiritual dapat membuat seseorang lebih sulit untuk mengatasi kesulitan dan menghadapi tantangan dengan tenang. Orang akan cenderung mengambil keputusan tanpa refleksi yang baik dan panjang. Perilaku destruktif, kurangnya pengertian agama dapat menyebabkan seseorang lebih mudah terjerumus ke dalam perilaku yang merusak seperti kecanduan, kekerasan, atau perilaku berbahaya lainnya. Anak-anakku sekalian, kita sudah melihat beberapa ulasan tentang apa itu agama, kemudian makna beragama, baik dan buruknya ketika orang hidup menaati keyakinan tidaknya. Sehingga kesimpulan kita di kesempatan ini bahwa hidup beragama yang baik itu banyak sekali memberikan manfaat yang positif, baik itu untuk diri kita, masyarakat, atau lingkungan sekitar kita. Dan sebaliknya, ketidakpedulian terhadap hidup beragama yang baik dapat berakibat negatif, baik itu pada perilaku dan kualitas hidup kita. Oleh karena itu sangat penting anak-anakku untuk kalian menjalani hidup beragama dengan penuh penghayatan dan terus mengamalkan nilai-nilai kehidupan beragama yang baik. Anak-anakku, Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17-48 menegaskan bahwa hidup beragama yang benar adalah hidup dalam kasih, pengampunan, damai, dan menjauhkan diri dari dosa, serta mengasihi sesama tanpa memandang lawan atau sahabat. Itulah ajaran yang diberikan oleh Yesus pada kita sebagai para pengikut-pengikut Kristus. Demikian anak-anak untuk perjumpaan kita pada kesempatan pembelajaran ini. Sekian materi untuk hari ini. Sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap langkah hidup dan perjalanan kita di hari ini, esok, dan di hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.